wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di pagi Ramadan yang berkah ini kita bismillah dengan menyebut nama Allah pertama sekali membaca Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyuhada wassalihin wa jami' masyayikhina fiddin. Untuk guru-guru kita semuanya kita Fatihah. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihi wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Jadi subuh ini kita untuk menambah keberkahan Ramadan kita mengambil mutiara hikmah dari seorang wali besar namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi radhiyallahu taala anhu. Adalah Al-Imam Ma'ruf bin Fairuz Abu Mahfuz Al-Qarhi Al-Baghdadi. Beliau adalah orang Baghdad. Wa yuqalu Ma'ruf bin Fairazan min hullatil masyayikh wa qudamaihim wal madhkurina bil wara'i wal futuwah. Wa kana Ustaz As-Sari As-Saqati Sayyid Dawud At-Ta'i tuwfiya sanata 200. Beliau adalah termasuk syekh yang terkenal dengan kewaraannya. Wara' ini menjaga dari hal yang subhat dan yang haram, sangat berhati-hati. Meninggal pada tahun 200 Hijriah. Jadi 1200 tahun lebih yang lalu. Beliau ini dengan kita jaraknya 1200 tahun yang lalu. Jadi periode dekat dengan periode kenabian. Kalau kita ngambil tambah dekat dengan periode kenabian, itu namanya 300 tahun pertama salafus saleh. Itu tambah bagus, lebih terjaga, karena Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni. Sebagus-bagus abad itu adalah abadku, abad yang di situ ada Rasulullah 100 tahun pertama. Sahabat terakhir wafat persis pada tahun 100 Hijriah. Itu namanya akhiru man mata minas sahabati Abu Tufailin mata amal mi'ati. Sahabat yang terakhir sekali wafat namanya Abu Tufail. Abu Tufail mata amal mi'ati, wafat pada tahun 100 Hijriah. Beliau Imam Ma'ruf Al-Qarhi
100 tahun setelahnya, 100 tahun setelah Al-Imam 100 tahun setelah Abu Tufail, Sayyidina Abu Tufail, sahabat. Dan beliau adalah seorang ulama Baghdad. Dulu kotanya ulama Baghdad dulu. Apa kata beliau? Kebiasaan beliau ini, karena ma'ruf la ya'umu, innama kana yu'adzinu wa yuqimu wa yukaddimu ghairahu. Kebiasaan Imam Ma'ruf Al-Karhi, dia ini tidak mau menjadi imam. Tak mau dia. Dia cuma yu'adzin, dia azan, wa yuqim, qomat, kemudian dia menyuruh orang lain untuk jadi imam. Wa yukaddimu ghairahu. Mesti gitu dia. Pokoknya azan, padahal dia ini ulama besar, wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau. Pokoknya azan, qomat, nyuruh orang lain. Azan, qomat, nyuruh orang lain. Mesti begitu. Wa aqama summa qala libni Abi Taubah. Pada suatu hari ada seorang namanya Ibnu Abi Taubah datang. Azan, salat, qomatlah beliau, kemudian menyuruh Al-Imam Ibni Abi Taubah, taqaddam, maju, imam. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, faqala in sallaitu bikum hadhihi shalah lam usalli bikum ukhra. Imam Ibni Abi Taubah ini orangnya tahu makamnya Imam Ma'ruf Al-Karhi ini, dia tahu. Ulama besar, wali besar. Makanya kata beliau, karena disuruh, ya nggak bisa nolak. Cuma kata dia gini, kalaulah aku sekarang nih jadi imam, maka aku tak mau lagi sholat di sini. Supaya aku tak mau jadi imam. Masa aku jadi imamnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi? Dah aku sekali ini aja, aku tak mau jadi imam lagi ke sini. Kata Imam Ibni Abi Taubah. Jadi tak masa tak enak gitu, tak pantaslah masa aku suruh jadi imamnya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Terus apa Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan? Faqala Ma'ruf, wa anta tuhaddisu nafsaka an tusalliya salatan ukhra. Kata Imam Ma'ruf, engkau nih, kalau bahasa kita lah, kok pede banget nak sholat lagi setelah ini, ada kau dapat sholat lagi, maksudnya kok percaya betul, maksudnya kau yakin betul setelah ini engkau masih ada diberi kesempatan untuk sholat lagi, maksudnya na'udzubillah min tulil amal, kami berlindung kepada Allah dari panjangnya angan-angan. Maksudnya Imam Ma'ruf Al-Karhi ini, engkau kok yakin betul nanti engkau masih hidup setelah waktu sholat ini? Siapa tahu kalau kau udah mati. Kok aku tak mau, kan yakin orang, aku nanti tak mau lah jadi imam lagi sini. Kau yakin betul kau nanti masih hidup? Maksudnya Imam Ma'ruf, kau yakin betul? Ini tulul amal namanya, kata Imam Ma'ruf Al-Karhi. Tulul amal yamna'u khairal amal. Kata beliau, panjangnya angan-angan itu bisa menghambat amal. Tulul amal, amal pakai hamzah. Tulul amal, panjangnya angan-angan. Apa nih, berangan-angan banyak, aku nak gini, nak bangun gini, nak bikin ini, nak anu ini, tahun bulan depan ini, tahun depan ini, 5 tahun ke depan ini, 10 tahun ke depan ini, namanya tulul amal. Kalau orang soleh, orang sufi, ya orang soleh, dia tak panjang-panjang. Pokoknya aku hari ini masih hidup, aku beramal. Dah, beramal. Pokoknya ada kesempatan, masih ada nyawa, aku beramal. Nanti tengok kalau ada langsung dibikin, langsung dipikirkan, langsung diamalkan gitu. Tak panjang diatur gini, ngaturnya sampai 10 tahun ke depan, 3 tahun dah mati, 7 tahun sisa, tak ada gunanya angan-angannya. Maksudnya ini hanya dari waktu salat ke waktu salat berikutnya, berapa jam? Anggaplah zuhur sampai asar. Karena engkau ini kok yakin betul nanti kau masih hidup. Tulul amal yamna'u khairal amal, pakai ain. Panjangnya angan-angan itu menghambat orang untuk beramal. Maksudnya begini, orang ini kalau terlalu mikirin di dunia nih, harus gini, nak gini, mesti itu akan menghambat amal akhiratnya. Jadi fokus ke dunia. Jadi akhiratnya ini mesti ketinggalan. Jadi terhambat dia. Karena pengennya ke dunia terus.
Itu yang dimaksud dengan yamna'u khairal amal, akan mencegah bagusnya amal. Jadi tidak baik terlalu panjang angan-angan. Karena Rasulullah SAW saya sering sampaikan di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah menggambar kotak persegi panjang begini, kemudian narik garis panjang, memutuskan kotak persegi panjang. Di tengah garis itu ada garis kecil. Rasulullah gambar nih, Rasulullah gambar. Sahabat nengok, ini Rasulullah gambar apa ini? Tak paham lah. Akhirnya tanyalah sampai ke Rasulullah, ya Rasulullah ini apa yang digambar? Kata Rasulullah, apa? Kotak ini. Nah, kotak persegi panjang ini, kata Rasulullah, ini adalah ajalnya manusia. Garis ini yang panjang, ini angan-angannya nih. Nah, cita-citanya, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Nah ini panjang. Ini kotaknya segini aja. Tapi angan-angannya ini panjang. Nah ini angan-angan. Dia melewati batas kotak ini, melewati batas kotak. Sedang garis-garis kecil ini apa? Ini amalnya manusia. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa sesungguhnya amal maksudnya amal pakai hamzah. Angan-angan manusia itu melampaui jauh batas ajalnya. Orang-orang rata-rata kalau sudah meninggal itu ada hal yang belum dia capai, kepengen gini. Ada yang nak bangun rumah, baru bata naik, bata naik, atap belum naik, orangnya sudah meninggal. Kepengen ini buka apa gini, belum jadi, orangnya sudah meninggal. Kepengen jadi apa, usaha belum jadi, sudah meninggal. Itu jadi prediksinya sekian tahun, sekian apalagi puluhan tahun, tetapi ternyata umurnya pendek, nggak sampai. Itu sudah digambar sama Rasulullah, kebanyakan begitu. Makanya orang-orang sufi, orang-orang saleh, para wali-wali Allah, mereka tidak panjang angan, dia lebih fokus kepada beramal daripada memperpanjang amal atau angan-angan. Tidak bagus. Wajaat sa'ilatun faqalat, ada seorang wanita peminta-minta datang kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi. Faqalat a'tuni syai'an uftiru alaih. Jadi Imam Ma'ruf Al-Karhi ini di antara kelebihan beliau ini, sisi yang beliau sangat tekankan, beliau ini tidak sama sekali gak ada panjang angan-angan sama sekali. Ada lagi seorang wanita datang berkata kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, "Atuni syai'an uftiru alaih." Berilah aku makan, berilah aku sesuatu yang nanti malam aku nak makan. Berilah aku sesuatu yang nanti malam aku nak makan. Fadaha Ma'ruf faqala ya ukhti sirrullahi afsaiti wa ta'mulina an ta'isi ilal lail. Kemudian dipanggillah wanita tadi, dipanggil, ya ukhti, wahai saudaraku, wahai saudara perempuanku, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau berpikir, engkau rasa yakin kau hidup sampai malam hari. Nah, seperti yang kasus yang di atas. Nah, itu hanya berangan-angan, nggak sampai 1 hari lewat. Kalau kita ini rencana 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu sudah direncanakan. Ya Allah, kadang-kadang umurnya entah setahun entah cukup atau tidak. Jadi lebih bagus ke amal. Kalau ternyata kok panjang sampai 20 tahun berarti amalnya banyak, bagus. Kalau tidak ya berarti karena sudah bagus, sudah banyak beramal. Wa kana Ma'ruf wasuila anit ta'in bi ayyi syai'in qaddaru 'ala ta'ah. Qala bi khurujid dunya an qulubihim walau kanat fi qulubihim ma sahhat lahum sajdatun. Imam Ma'ruf Al-Karhi ditanya tentang orang-orang yang taat. Orang-orang itu kok ibadahnya yang ibadahnya luar biasa.
pokoknya sangat bagus ibadahnya. Ditanya, apa yang menyebabkan mereka itu kok bisa berbuat seperti itu? Kok bisa ya ibadahnya kayak gitu orang-orang itu? Ditanya Imam Marwan, macam mana ya Imam? Apa rahasianya kok orang itu bisa beramal bagus, taat seperti itu? Apa sebabnya? Qala bi khurujid dunya an qulubihim. Mereka bisa menjadi orang-orang yang taat, yang amalnya bagus, itu disebabkan keluarnya dunia dari dalam hatinya. Jadi tidak ada dunia di dalam hatinya, ini dikeluarin. Maksudnya nggak ada cinta dunia, ngotot dunia, waktu dia tidak ditaruh, dunia yang dikeluarin dari hati. Yang ada akhirat. Makanya dia amalnya bisa bagus. Kalau dah hati dah penuh dengan dunia, mana bisa amal bagus? Sampai sholat pun ingatnya dunia. Kita nih tak usah lagi jalan-jalan, lagi sholat yang mestinya ingat Allah, ingatnya dunia. Nah itu, karena dunia masih ada di dalam hati. Susah, emang susah, tidak mudah untuk bisa seperti itu. Walau kanat fi qulubihim ma sahat lahum sajdah. Kalaulah dunia itu ada di dalam hatinya, masa cinta dunia, gila dunia apalagi. Duit, pangkat. Pokoknya dunia aja. Kalaulah dunia itu ada di dalam hati mereka. Ini yang bilang ini 1200 tahun yang lalu, Imam. Umur jaraknya dengan kita. Kalaulah dunia itu ada di dalam hati mereka, maka tidak sah bagi mereka satu sujud pun. Nah, bagaimana? Jadi manusia ini berkelas, kelas-kelas. Nah, mereka kalau sholat ibadahnya luar biasa. Kalau kita pas sujud pun ingatnya dunia. Pas sujud ingatnya dunia. Nah, terus kapan kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Sekhusyuknya kapan? Mulai takbir Allahu Akbar sampai salam, dunia jadi dalam hati. Macam mana? Kalau mereka tidak setiap hari mau berjalan, mau kemana, mau duduk apa, itu Allah. Dunia sementara saja. Tapi lebih banyak memforsir hati kita, lebih banyak memforsir otak kita. Waktu kita pun habis untuk dunia. Padahal dunia sebentar aja. Habis itu dilewati. Wa qala lahu rajulun awsini. Fa qala tawakkal 'ala Allah hatta yakuna jalisak wa anisak wa maudhi'a sakwak. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Kata laki-laki tersebut, berilah aku nasihat wahai imam. Ya imam, beri aku nasihat. Faqala tawakkal 'ala Allah hatta yakuna jalisak wa anisak. Kata beliau, bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah itu menjadi teman dudukmu. Bagaimana tuh? Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, pasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu menjadi teman dudukmu. Ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Ya. Firman Allah di dalam hadis qudsi. Jadi, orang kalau selalu zikir, ingat Allah, ingat zikir secara lisan dalam hati, harusnya dalam hati sekaligus. Ingat Allah, zikir. Itu berarti Allah menjadi teman duduk. Terus ingat Allah, terus. Pas di dalam sholat, tak di dalam sholat, kan di luar sholat Allah. Sampai Allah menjadi teman dudukmu wa anisak, dan sampai Allah menjadi penghiburmu. Ketika susah, aku sama Allah. Ketika pokoknya ada masalah, Allah jadi penghibur. Tenang, hati tenang. Allah ada. Allah bersama aku. Allah bersama kita. Seperti ketika Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di gua Sur. Nah itu. Pada waktu itu ketakutan. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, la tahzan, jangan sedih. Rasanya sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah
bersama kita, kata Rasulullah SAW. Wa maudhi asyakwak, dan sampai Allah itu menjadi tempat engkau mengadu. Ada apa-apa kita ngadu, ngadunya sama Allah. Karena kita kebiasaan kita apa, ngadu ngeluh sama manusia. Manusia itu pun tak bisa bikin banyak. Ada apa-apa ngeluh sama manusia, ada apa-apa ngeluh sama manusia, ada apa-apa ngeluh sama manusia. Apa yang bisa manusia bikin? Dia dengan kita sama. Dia manusia, kita manusia juga sama. Mengadu itu ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Waqtir dzikral mauti hatta la yakuna laka jalisun ghairuh. Dan berbanyaklah mengingat mati sampai tidak ada lagi teman duduk selain mengingat mati. Orang kalau udah ingat mati, astagfirullah, mati. Jangan-jangan umurku tak panjang. Mati, ingat mati. Nak bikin apa lagi? Sekarang kita kenapa dengan dunia ini ngotot? Ambisi kita dengan, karena kita lupa mati. Coba orang ini di landnya tuh Allah kasih bocoran. Umurmu tinggal setahun, engkau 2 tahun. Umpamanya orang yang tinggal setahun lagi mati, dia entah dapat mimpi apa dikasih itu, atau telinganya berbunyi. Umur tinggal 1 tahun. Tahu dia ini sedang menjadi satu kebiasaan, umpamanya begitu. Kira-kira kalau ada orang umurnya tinggal 1 tahun, tahu dia dikasih tahu sama tinggal 1 tahun, apa dia nak bikin? Apa dia nak masuk? Aku nak bikin ini, aku nak bikin ini, aku nak beli ini. Setahun lagi mati, apalagi tinggal hitungan bulan. Mengapa? Tak ada lah. Taruh pinggir dunia, ibadah. Karena kita lupa mati, makanya kita ibadahnya asal-asalan, tak rajin. Kalau orang ingat, kau sebulan lagi mati, kabar dari Allah Subhanahu wa taala umpamanya dikasih tahu, sebulan lagi, apa nak bikin? Punya rencana macam-macam untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau nak beli ini, nak beli itu, nak beli mobil baru lagi. Umurmu tinggal 1 bulan. Kau nak beli mobil baru lagi, tak apa beli mobil, sebulan lagi mati, tak ada gunalah. Jadi unsur-unsur duniawi itu akan tidak terpikirkan ketika orang sudah mengingat mati. Maka waqtir dzikral maut, mati itu pasti, tapi kita sering lupa. Maka selalu kita ingat sendiri, ingatkan hati, ingatkan mati, banyak, sehingga kita ini tidak terlalu gila dunia dan bisa lebih semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna shiba'a lima nazala bika kitmanu wa anna an-nasa la yanfa'unaka wa la yadurrunaka wa la yu'tunaka wa la yamna'unaka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya anna shiba' lima nazala bika kitmanuhu, sesungguhnya kesembuhan terhadap apa yang menimpa dirimu itu, yaitu menyembunyikan apa yang menimpa dirimu. Kesembuhan itu di situ. Sembuh itu apa? Bisa menyembunyikan apa yang dia tuh sedang terkena, disembunyikan ya. Orang yang ini tak apa-apa, kuatnya dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Itu jadi kesembuhannya nanti. Wa anan nasa la yanfa'unak, bahwa sesungguhnya manusia itu hakikatnya tidak bermanfaat bagimu. Maksudnya jangan kau bergantung kepada manusia. Hakikatnya manusia itu tidak bermanfaat bagimu, itu hanya sekedar secara syariat saja. Hakikatnya tidak, tetapi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang atur, hanya melalui jalan mereka saja. Wala yadurrunak, dan manusia itu juga tidak membahayakan dirimu. Hakikatnya dia tak bahaya, itu hanya kalau memang Allah mentakdirkan sesuatu, mereka itu hanya sebagai perantara saja. Hakikatnya bukan mereka berbahaya, tidak. Semua ini Allah yang atur. Wala yu'tunak, dan sehingga manusia itu tidak memberi kamu. Yang beri kamu itu hakikatnya Allah.
Mereka itu bukan mereka hakikatnya yang memberi secara hakikat. Wala yamnaunak, dan manusia itu akhirnya juga tidak mencegah dirimu, maksudnya menghalangimu untuk mendapatkan sesuatu. Bukan, mereka nggak bisa. Nahan itu tidak bisa. Kalau Allah sudah nak beri, tak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah nak mencegah, tak ada yang bisa mengasihi. Manusia itu lemah. Maka semuanya ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, qila marra ma'ruf ala saqain wa huwa yaqul rahimallahu man syariba wa kana sha'iman fa syariba wa qala la'alla Allah ay yastajiba lahu. Imam Ma'ruf Al-Karhi, dia kalau pas lagi jalan-jalan di Mekah itu, di Mekah tuh biasanya kan zaman dulu ada orang pakai macam teko zam-zam, kasih teko minum, itu namanya saka. Nah, zaman haji tahun-tahun dulu lah, tahun 60-an. Kalau sekarang tinggal pakai apa tuh box itu, tekan aja minum, keran di mana-mana. Zaman dulu mungkin tahun 60 70 orang jalan bawa teko sama gelas, minum zam-zam. Jadi pada suatu hari Imam Ma'ruf Al-Karhi pas lewat di sebelah orang yang memberi minum itu, dia orang itu berdoa, rahimallahu man syarib, semoga Allah merahmati orang yang minum. Dia nih sudahlah dia minum, ngasih orang, didoakan orang lagi. Jadi kan, semoga Allah, ini Imam Ma'ruf sedang jalan. Imam Ma'ruf jalan, waktu itu dia sedang berpuasa. Ini orang ngasih minum, ini kan, semoga Allah merahmati orang yang meminum. Nah, karena dia sedang ngasih minum orang. Imam Ma'ruf dengar si orang saka nih, orang tukang memberi minum nih, sedang berdoa demikian. Fakana saiman fasyariba. Pada waktu itu Imam Ma'ruf Al-Karhi pada sedang puasa, tetapi begitu mendengar doa itu, langsung diambilnya gelasnya tadi yang sudah diisi air, diminumnya sama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Padahal dia sedang puasa itu aslinya. Apa kata beliau? Waqala la'alla Allah ay yastajibalah. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, mudah-mudahan Allah ini mengkabulkan doa dia. Makanya Imam Ma'ruf Al-Karhi walaupun dia sedang puasa, dia sangat berharap doanya orang tadi dikabulkan. Diminum dia. Saking masalah tawadunya luar biasa. Rojaknya itu kuat Imam Ma'ruf Al-Karhi itu. Nah, jadi dia lebih mengutamakan amalnya orang lain daripada amal dirinya. Nah, aku puasa dia belum tentu juga. Ini doanya orang ini mungkin mustajab. Aku minum sajalah. Kalau aku minum berarti aku dapat doanya. Nah, itu Imam Ma'ruf. Begitu, Masya Allah, luar biasa. Dia tidak memandang amalnya, tapi merasa amal orang itu yang luar biasa. Tahan dia minum, padahal dia sedang berpuasa karena berharap dikabulkan doa orang yang memberi minum tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.